Luar biasa, silakan duduk, shalom. Ya, Kota Makassar ini luar biasa, semuanya haus akan Tuhan, amin. Kita datang ke tempat ini mencari Tuhan dan berbahagialah orang yang mencari Tuhan sebab dialah yang akan dipuaskan, ya. Saudara, ya tema dari Natal tahun ini adalah Yesus itu pengubah kehidupan kita. Ya, saya mau tanya dulu, siapa yang merasa sudah berubah hidupnya? Angkat tangan dulu, angkat tangan yang merasa sudah berubah, bukan gini ya, saya bu dulu kurus sekarang gendut. Ya itu enggak usah diomongin ya, memang sudah tahu saja ya. Ya atau saya dulu muda sekarang tua ya. Tapi saya mau bertanya saudara, siapa di antara kita yang mengaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya sudah berubah? Sebentar saya mau difoto dulu. Ya, supaya nanti kalau jadi fotonya bagus, nggak lagi buka mulut. Ya, semua foto saya jelek lagi. Ya, jadi kalau saya foto sudah habis itu nggak usah foto-foto lagi ya, sudah selesai. Tukang foto dengar firman ya. Nanti kamu kelewatan nggak dengar firman sayang ya. Saudara, ya banyak kita itu berkata bahwa kita ini percaya Yesus. Apa itu Natal? Natal itu adalah peristiwa Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Tadi malam saya sampaikan di sini apa itu Natal? Ya, karena telah terbit bagimu terang. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan orang-orang yang hidup di dalam lembah bayang-bayang kematian telah ya melihat terang yang besar. Jadi Natal itu adalah peristiwa Yesus yang terang itu datang dalam hidup kita dan dia mengubahkan kita. Sebab di mana ada terang, tidak ada lagi kegelapan. Harusnya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka dia tidak lagi hidup di dalam gelap, tetapi hidup di dalam terang. Kita buka dulu bersama yuk. Ya, saya pengen kita baca 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke 15 dan ayat 15 sampai 17. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 baca bersama 1, 2, 3. Firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat yang ke-16. Namun karena itu aku telah beroleh kemurahan supaya di dalam diriku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sehingga aku menjadi contoh bagi mereka yang nantinya akan percaya kepadanya dan beroleh hidup kekal. Ayat yang terakhir 17. Bagi raja yang kekal, yang tidak akan binasa, yang tidak kelihatan, satu-satunya Elohim yang bijaksana, bagi dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Saya yakin dan percaya hanya orang yang mengalami kelahiran Kristus dalam hidupnya yang bisa berkata demikian. Ini pun dulu yang saya alami dan saya rasakan. Ya mungkin kalau masih ada surat Alkitab yang bisa ditulis mungkin ya bunyinya Debi 1 ayat 7. Ya, cuma sekarang kan sudah tidak ada. Saya pun akan bersaksi demikian. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bahwa apa? Kristus Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya, saudara merasa berdosa enggak dulu? Ya, saya merasa saudara. Enggak tahu ya saudara mungkin enggak terlalu banyak dosa ya. Kan banyak orang Kristen yang hidupnya ya memang sudah ya dari dulu enggak banyak dosa. Kenapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena dia itu memang ya berdosa. Dia bunuh orang, bagi dia dulu membunuh pengikut Kristus itu sebuah ibadah.
Ya, dia bilang, aku membunuh orang Kristen itu ibadah, aku berbuat bakti kepada Tuhanku. Ya, dia hidup dalam kegelapan, tidak ada terang, makanya dia tidak ngerti kalau dosa itu adalah dosa. Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen ke gereja setiap minggu, tapi mereka itu masih hidup dalam kegelapan. Kenapa banyak orang Kristen, perempuan jadi pelakor, jadi simpenan, tapi dia rasa itu benar. Kita nggak bisa ngomongin orang itu dosa kalau dia memang belum ada di dalam terang. Akan berperang kita saudara. Orang-orang yang hidup dalam dosa ketika kita kasih tahu justru kita yang akan salah. Ya, makanya doa kita harus berdoa supaya orang itu mengalami terang Tuhan. Ya, dan saya tuh bingung kalau masih banyak orang yang berkata Kristen tapi hidupnya belum berubah saudara. Ya, saya pengen lihat dulu siapa yang sudah berubah hidupnya ya. Yang merasa saja ya. Saya berubah loh Bu. Dulu saya ini pemarah banget, sekarang ya senyum terus ya. Enggak marah-marah lagi. Ya. Bapak-bapak, saya Bu berubah Bu. Dulu saya pelit banget. Ya, sering sembunyikan duit, tapi sekarang saya udah enggak pelit lagi. Tolong yang merasa sudah berubah saja, yang merasa sudah berubah. Ya, enggak ada loh yang berubah. Lalu saudara ngapain aja selama ini? Dengar khotbah di gereja, baca Alkitab, tapi enggak berubah hidupnya terus ngapain? Dengar saudara kalau Tuhan datang, dia enggak tanya karuniamu berapa. Tuhan enggak tanya karuniamu berapa hebat. Ya, kamu berapa depositmu di bank? Enggak, dia akan tanya. Berapa banyak engkau melakukan kehendakku? Ya. Bahkan sekalipun engkau pendeta, ngaku-ngaku nanti Yesus berkata, ketika aku datang kali yang kedua, banyak orang akan mengaku, Tuhan aku bernubuat loh demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi namamu, tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Tetapi marilah kamu hai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Waktu Yesus datang dia nggak tanya saudara dari gereja mana. Ya dia nggak ngomong begini, yang GBI sebelah kiri, YHS tengah, Katolik sebelah kanan, HKBP di pojok. Nggak ada saudara, nggak ada. Tuhan tidak mencatat denominasi gereja di sorga. Sering kali denominasi bikin kita berperang. Padahal bukan itu yang terpenting. Nggak usah terlalu bela denominasi, bela nama Tuhan Yesus, katakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan gagal fokus, jangan salah arah. Supaya hidup kita benar ketika Tuhan datang kita kedapatan berkenan. Orang Kristen tuh yang dibela yang aneh-aneh. Rela berdebat kepahitan, bukan yang esensi. Karena kita ini selalu lupa berkaca siapa kita. Apakah kita sudah berubah atau belum? Apakah Tuhan sudah berkenan? Kunci dari berkat Tuhan itu tercurah atas hidup kita. Cuma ada di satu hal, perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara, hidup kita diberkati itu cuma satu kuncinya. Waktu Tuhan berkenan atas hidup kita. Percuma mau cari muka sama orang kaya, mau cari muka sama pejabat, mau cari muka sama siapa kita? Mending cari muka sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, engkau dapatkan semua muanya di dalam hidup ini. Cuma satu saudara, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan berkenan, dia bukakan tingkap-tingkap langit bagi orang-orang yang berkenan di hatinya saudara. Katakan amin. Jangan gagal fokus, jangan kejar sesuatu yang bukan fokusnya Tuhan. Tapi mari kita kejar. Alkitab berkata Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Ya, dan yang dikenal Tuhan bukan yang bergelar pendeta, bukan STH, MTH, hahaha. Jangan bangga dengan hal-hal atribut kekristenan. Kalau engkau hidupmu tidak berubah, Tuhan tidak kenal kita saudara. Ya,
Alkitab bilang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa dan kejahatan. Itu yang terpenting di dalam hidup ini. Rasul Paulus begitu menyadari bahwa dia tadinya orang yang berdosa, kotor hidupnya. Tapi ketika Yesus datang, Tuhan mengubahkan. Kenapa kita berubah? Waktu kita buka hati. Saya tadi malam bersaksi di tempat ini, saya bilang waktu saya bertobat terima Yesus, saya baca Alkitab. Ketika saya baca Alkitab, Alkitab kasih tahu semua kekotoran saya. Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita tahu kelemahan kita tahu dosa kita, dan kita bisa memperbaiki diri. Firman Tuhan berkata, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Bapa, itu berguna untuk apa? Memberi nasihat, mengubah kelakuan. Nah kita nih baca Alkitab tiap hari itu apa saudara? Kalau kita nih gak berubah. Yesus datang mengubahkan hidup kita. Ya. Supaya kita ini yang dulunya berdosa, pemarah, pelit, ya, kepahitan, banyak percabulan, selingkuh. Waktu kita terima terang itu, Natal itu, kita nggak lagi hidup di dalam kegelapan. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar. Ya, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, ayat 16 dikatakan, ya, namun justru karena itu aku ini dikasihani. Karena dia dulu banyak dosa, dia dikasihani sama Tuhan agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jangan berhenti di situ kalau baca Alkitab. Sehingga banyak orang merasa kalau dia berdosa semakin dikasihi Tuhan. Aku ini semakin berdosa semakin dikasihi Tuhan loh. Karena semua karena kasih karunia. Ya, hati-hati saudara. Saat pertama kita terima Yesus itu karena kasih karunia. Saya menerima Yesus tahun 95. Waktu itu saya mau bunuh diri, hidup saya kotor penuh dosa. Dan iblis bilang hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur, bunuh diri. Waktu itu saya mau bunuh diri. Tapi justru karena saya banyak dosa, saya dikasihaninya. Tuhan menunjukkan seluruh kesabaran, kemurahan, kasihnya itu. Karena saya ini banyak dosa dan saya pengen mati. Lalu Tuhan datang kepada saya sebab ada sebuah kerinduan di hati saya yang berkata, Tuhan siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Lalu ketika saya terima Tuhan Yesus di hati saya, Natal itu saya alami dalam diri saya mulai berubah. Saya cari gereja, saya mulai baca Alkitab. Apa yang mengubahkan saya? Waktu firman Tuhan saya baca. Bukan nasihat orang tua saya dari dulu nasihatin saya, jangan pulang malam ya. Saya dilarang pulang malam, saya pulang jam 12 malam. Dihajar saya, rambut saya dijambak, mau dibotak kepala saya saudara. Ya papi saya bilang besok kalau kamu pulang jam 12 malam saya gantung kamu. Saya besok gak pulang jam 12 malam, saya pulang jam 2 malam. Semakin ditekan saya semakin memberontak. Bapak ibu engkau gak bisa mengubahkan anakmu hanya dengan nasihatmu. Mereka perlu terang Kristus. Mereka perlu firman Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan selalu berkata kepada raja-raja Israel, Tuhan ingatkan Daud, peringatkan kepada anak-anakmu, hormati Tuhan. Supaya panjang umurnya, supaya mereka melihat kemuliaan dan aku mengokohkan kerajaanmu, hormati Tuhan. Cuma firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Waktu saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Tadi malam saya saksikan, saya tulis semua urutan dosa saya. Waktu saya baca Alkitab, saya baca di situ, jangan marah, tinggalkan panas hati. Karena amarah itu membawa sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya catat satu dosa saya ini, pemarah. Besok saya baca Alkitab, jangan pelit, orang pelit tidak masuk surga. Saya catat, saya pelit, 2, dosa saya pelit. Mari kita jujur di hadapan Tuhan, amin bapak-bapak. Yang pelit bilang amin. Ya. Saudara kita perlu mengaku. Alkitab bilang Yesus itu datang ya karena hanya
orang sakit yang butuh dokter. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa disembuhkan kalau engkau enggak merasa engkau sakit. Orang Kristen itu enggak pernah merasa sakit, padahal banyak yang sudah sakit jiwa. Saudara marah-marah, tukang tersinggung itu sakit jiwa loh saudara. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau engkau marah, berantem suami istri, gak bicara 3 hari 3 malam, kau lagi sakit jiwa itu, bentar lagi gila. Loh bener. Ya hati-hati loh, kita harus. Makanya Daud dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau marah sama seseorang, berkatakan pada jiwamu, hei jiwaku jangan marah ya. Tinggalkan panas hati itu. Aku mau melepaskan pengampunan. Itu kekristenan saudara, itu orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen, hidup sih, ngomongnya Kristen sih. Tapi hidupnya masih diikuti setan. Tapi dia tidak merasa. Saya pernah melayani ada seorang ibu di Jakarta. Dia kena COVID saudara, setelah kena COVID itu ya dia koma. Waktu dia kena COVID dia koma di rumah sakit. Waktu dia kena koma ya saya ditelepon saudara. Mamahnya bilang, bu doain anak saya bu, dia kena COVID, dia koma bu. Gini. Saya bilang, bu percaya ya kalau belum waktunya mati enggak mati. Sudah enggak usah takut, enggak mati kalau belum waktunya mati. Akhirnya benar anaknya itu melewati masa kritis setelah beberapa hari. Dia sembuh, mamanya telepon saya lagi, Bu Debbie terima kasih bu, anak saya sudah sembuh, sudah sadar, sekarang sudah pindah ke ruang biasa. Tiba-tiba seminggu kemudian, bu ada yang aneh dengan anak saya, kenapa? Sejak dia sembuh dari koma itu, sekarang dia bisa lihat setan dengan mata jasmani. Dia bisa lihat setan bu, ya. Tadinya tuh enggak bisa, saya bilang masa iya sih bu, iya bener. Coba anak ibu suruh telepon saya besok. Besok saya ditelepon sama anaknya. Dia bilang, Bu Debbie tolong saya bu. Saya sangat terganggu bu dengan ini. Masa saya bisa lihat setan kasat mata bu. Lah saya ini dokter, saya kerja di rumah sakit. Saya masuk di ruang ICU itu setan. Semua isinya bu, kuntilanak, yang model monster, yang model ini. Aduh saya tiap hari menengking bu. Kadang saya lagi tangani pasien, tiba-tiba dari bawah kolong keluar kepala. Saya teriak, aduh Tuhan. Lalu ya pasiennya tanya, kenapa bu dokter? Ada kecoa. Karena saya takut bu, dia bilang. Ya, dia bilang saya pergi sama suami saya ke air terjun di hutan bu. Itu isinya di hutan tuh setan semua, tapi setannya beda sama di kota. Ya, setannya itu di hutan tuh modelnya monster kayak binatang begitu. Dia punya mata 5, kepalanya berapa. Saya ada di depan saya itu satu keluarga bawa anak baby. Itu babynya nangis teriak-teriak bu. Saya yakin karena dia lihat juga itu setan di bawah pohon. Dan saya lihat bu setan itu. Banyak setan bergelantungan. Sampai saya syok begitu melihat itu. Terus saya bilang aduh ibu saya makanya mau minta ibu tolong doain saya. Ibu bisa tutup enggak penglihatan ini. Saya bilang aduh buka aja saya enggak tahu apalagi tutup ya. Saudara engkau kalau jadi pendoa atau hamba Tuhan enggak usah sok sakti. Sekarang banyak pendeta jual-jual karunia. Bertobat ya, enggak usah sok sakti. Ya, apalagi kalau orang kaya. Didatangi, ada saudara satu orang, teman saya, dia tahu ini kaya, didatangi, bu. Saya melihat di belakang ibu itu ada roh jahat. Jadi saya mau memperisai ibu. Ibu enggak usah takut. Setiap hari saya akan berdoa peperangan buat ibu. Makanya kau juga jadi orang Kristen. Jangan bodoh, baca Alkitab, amin. Biar kau undang pendoa kelas kaliber apa. Kalau hidupmu enggak bertobat, kau tidak bertobat sungguh-sungguh melakukan firman, setan datang di rumahmu. Enggak ada kayak begitu-begitu. Saya enggak percaya yang begitu-begitu. Teman saya dulu ada begitu. Bu saya ini katanya diganggu setan bu. Tapi saya sudah diperisai sama pendoa-pendoa saya. Mereka itu kalau saya kemana-mana berdoa. Terus udah gitu saudara, ada orang-orang yang agak-agak gila ya. Datang di belakang saya, mau cabut ya bu, ada setan di belakang ibu. Sebentar saya cabut. Ibu rasa enggak? Rasa enggak? Ya kalau ketemu saya itu rasa enggak? Rasa berak saya.
Aneh ya saudara. Jangan kau mau dibodoh-bodohin ya. Jangan ya, saya sudah banyak temui gitu. Kemarin juga ada orang minta didoakan saya di Surabaya, orang kaya. Bu Debi doain saya ini stres banyak masalah. Kemarin saya baru di telepon seorang pendeta. Dia bilang dia lihat saya diserang kuasa gelap. Jadi dia akan berdoa buat saya, dia kirim. Dia nanti akan perisai saya dengan pendoa-pendoanya. Ya, terus ibu disuruh apa? Enggak, dia cuma bilang ibu tenang saja, saya sudah perisai ibu. Habis itu kan bisa minta nomor rekening Pak Pendeta. Kau jangan jual-jual karunia, enggak usah kau rekayasa Tuhan. Untuk mendapatkan berkat tidak perlu jual-jual yang begitu. Amin. Orang Kristen juga buka mata. Jangan kau pikir setelah kau didoakan pendeta siapapun, terus kau sembuh, kau enak-enak. Kalau kau tidak bertobat, setan datang. Setan datang, ya hati-hati saudara. Lalu dia bilang gini, ibu tolong ibu tutup ini penglihatan. Saya bilang bagaimana bisa saya tutup, orang buka aja saya nggak tahu. Tapi kita berdoa ya, minta Roh Kudus. Karena dia bilang begini, saya lihat bu, ada orang yang saya kenal itu datang ke rumah. Orang ini setiap orang dekat dengan kita bu, ya sudah seperti keluarga. Tapi ketika saya baru keluar rumah sakit, saya lihat dia datang ke rumah bu. Dia datang itu di kakinya itu diganduli makhluk. Modelnya kodok, tapi wajahnya perempuan. Itu gantung di kakinya tuh kanan kiri bu. Sampai saya takut bu waktu saya lihat, mengerikan sekali. Saya bilang sama dia, kodok itu kan lambang roh persinahan. Mungkin dia baru pulang dari tukang panti pijat. Makanya diikuti Rosina. Jadi saya bilang sama dia gini, bagus juga kau bisa lihat setan ya. Jangan ditutup, saya ajak kau nanti pelayanan. Saya mau ke Makassar. Biar kau lihat itu orang-orang ada kodok atau kadal atau biawak atau komodo itu yang bergantung di kaki dan di kepalanya. Tapi saudara percaya nggak di alam roh itu begitu loh saudara. Saya percaya itu benar. Saya bilang kalau dia diganduli binatang model kodok begitu, itu sudah pasti ada roh persinahan di dalam dirinya. Nah Alkitab berkata saudara, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Peperangan kita melawan roh-roh itu. Nah saya bilang sama dia, ya udah nanti kita berdoa. Waktu saya ketemu dia saudara sama saya sama suami, ya. Jadi waktu itu ada acara kebetulan di rumahnya. Ada ibu-ibu lewat dia begini. Terus saya tanya kenapa? Ibu itu gelap. Ada awan gelap. Ya mungkin ada banyak kepahitan atau apa. Tapi dia bisa lihat. Saya takut waktu mau ketemu dia. Jangan-jangan dia bilang, ibu ada komodo. Saya takut juga saudara kan. Lalu saya tanya sama dia. Saya bilang, maaf ya. Saya ini jadi takut loh ketemu kamu loh. Kamu lihat di saya ini ada apa? Ngomong jujur loh ya, jangan kamu bohong lah. Di depannya Ibu Debi itu ada sinar terang. Puji Tuhan, haleluya. Untung bukan awan mendung. Tapi saudara, memang di alam roh seperti itu. Setan tuh tahu hidup kita. Tuhan pun tahu. Makanya kau mau pura-pura rohani, enggak usah bertobat. Amin. Habis khotbah selingkuh, habis WL selingkuh. Khotbah tapi kepahitan, ya tidak mau mengampuni, itu ada loh. Itu gelap loh hidup kita ini. Dan itu akan menghalangi berkat Tuhan. Dikatakan di sana justru karena aku ini banyak dosa, kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidupku. Tapi bukan berarti kau dosa terus supaya semakin dikasihi Tuhan. Dikatakan begini, sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya apa? Dengan demikian aku menjadi contoh. Aku menjadi role model. Buat apa? Buat mereka yang kemudian nanti akan percaya juga kepada Yesus karena melihat hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi orang melihat gini, dulu dia itu kenapa ya bisa begitu ya? Saya ketemu teman-teman sekolah saya yang dulu, semua ngomong gini, ya ampun Deb, enggak nyangka ya kalau kamu tuh jadi pendeta ya.
Nggak ada yang nyangka karena mereka tahu bagaimana hidup saya dulu. Kita harus berubah. Bukan apa-apa, kita nggak bisa tipu setan. 2024 kita akan masuki. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Masa yang sulit akan datang karena itu yang pasti. Yang ditulis oleh firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi Alkitab bilang, orang yang hidup sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Mereka yang akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan sempurna di dalam hidup mereka. Katakan, amin. Bahkan Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dia percayai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di hari-hari ini, saudara. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, jangan sampai ada kodok, kadal, komodo, biawak gantung di badan kita ini. Ya, hati-hati. Jadi waktu malam itu selesai ibadah di rumahnya, saya masuk ke kamar dan saya berdoa dengan dia, saya ambil gitar, saya naikin pujian, saya bilang minta sama Tuhan, hari ini Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus yang akan melepaskan, kalau kamu merasa terganggu lihat-lihat setan begitu, bilang Tuhan saya mau ditutup mata ini supaya saya nggak bisa lihat yang begitu. Ya akhirnya kami berdoa, setelah selesai berdoa ya saya cuma tumpang tangan pulang. Besoknya saya telepon dia. Saya bilang, bagaimana masih lihat? Puji Tuhan Bu, sudah tidak. Ya, sudah tidak bisa lihat lagi sekarang. Puji Tuhan. Saya bilang sebenarnya sih saya maunya jangan ditutup. Ya, karena gereja butuh orang-orang yang begitu. Ya, tapi ada yang ngaku-ngaku sih. Jadi saudara jangan percaya karena banyak yang ngaku-ngaku. Biasanya kalau yang bisa lihat gitu malah dia nggak suka, nggak mau. Saudara, mari ya kita hari-hari ini akan diuji oleh Tuhan. Natal itu apa? Natal adalah peristiwa Kristus datang di hidup kita. Saya kemarin pelayanan, saya tutup dengan kesaksian ini. Saya kemarin pelayanan di Surabaya. Lagi saya di ruang pembicara menunggu ibadah yang berikutnya. Ada pengerja masuk, Bu Debi ada seorang jemaat. Katanya dia jemaat ibu di YouTube, dia mau ketemu ibu. Dia dari Balikpapan, dari Kalimantan. Dia khusus datang ke Surabaya karena kepengen ketemu ibu. Oh ya udah kasihan Bu jauh-jauh, ya udah suruh masuk saya bilang. Dia masuk saudara. Begitu masuk dia peluk saya langsung nangis. Ibu Debi terima kasih, Ibu terima kasih. Saya ini menjawab kerinduan almarhum suami saya yang meninggal 2 bulan yang lalu. Dia minta saya harus ketemu sama Ibu Debi untuk mengucapkan terima kasih. Ya, dan nanti saya juga mau foto sama ibu. Fotonya ibu mau saya bawa di kuburan suami saya. Aduh agak horor ya. Agak-agak horor saya bilang ya, ibu jangan ditaruh di kuburan foto saya ya ibu ya. Enggak Bu, saya cuma mau kasih lihat sama suami saya. Kenapa Bu? Ibu, saya mau bersaksi sama ibu. Saya menikah 29 tahun dengan suami saya Bu. Itu suami itu kayaknya orang benar-benar pendosa berat. Kenapa ibu bisa bilang begitu? Pertama Bu, dia itu penjudi. Judi itu bukan 100-200 juta Bu, miliar Bu. Yang terakhir itu 5M, dia terikat judi. Setelah itu rumah digadaikan, sertifikat semua digadaikan untuk judi. Saya makan dan anak-anak dengan uang pinjem, utang untuk makan. Kasihan ya ibu, iya Bu, saya menderita. Yang kedua bukan hanya itu, suami saya ini terikat narkoba. Saya kalau lihat dia mabok lagi pakai barang di kamar, ibu ya saya itu sampai nangis cuma bersujud di kaki Tuhan. Pakai narkoba. Yang ketiga Bu, saya tahu-tahu saya lihat di IG itu ketemu ada cewek foto sama suami saya udah bawa anak 2. Dia tulis selamat ulang tahun sayangku. Papanya anak-anak. Lalu ditanyalah sama suaminya, dia bawa foto itu, ini kamu ya, kamu sudah punya anak dengan perempuan lain.
Yang ada Bu, saya pikir dia menyesal, kaget, saya tahu saya dihajar, dipukulin saya sampai babak belur di lantai dan jari kaki saya putus. Dan saya bersimbah darah di lantai Bu, saya pikir dia akan kasihan atau bawa saya ke rumah sakit. Dia bilang gini, mati aja kau sekalian. Ibu-ibu, adakah di antaramu yang punya suami model begini? Kalau ibu-ibu punya suami model begini, kira-kira mau diapain? Bikin kopi, kasih sianida. Ya, banyak yang memilih seperti itu, tapi itu tidak boleh. Itu adegan berbahaya. Bisa mati orang. Tapi istrinya bilang, saya menemukan channel ibu. Dari 2019 saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Ibu selalu bilang, berdoa buat suami yang belum bertobat. Minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan, jangan bercerai. Saya itu setiap kali ada ibu-ibu konseling, Bu Debbie suamiku tuh pemarah Bu, selingkuh Bu, pelit Bu. Saya bilang berdoa Bu, enak aja Ibu Debbie suruh berdoa. Emang cuma bisa berdoa Bu? Ya habis ibu mau saya nasihatin apa? Alkitab bilang berdoa. Dia jawab lagi, kan ibu enggak rasa bagaimana suami saya. Saya bilang, saya tidak mau rasa suamimu. Siapa suruh kau pilih dia, itu nasibmu. Saya punya suami sendiri yang mau saya rasa. Kenapa kau suruh rasa suami kau kepada saya? Kasian deh lu, bercanda. Enak aja, ya suruh saya rasa. Ibu gak rasa sih bagaimana menikah dengan suami saya. Emoh, gak mau saya. Tena. Siapa suruh kau kawin dengan dia? Pilihanmu sendiri toh. Suruh berdoa, lakukan firman, enggak mau. Lah terus ibu nyari saya ini buat apa? Ya saya mau dinasihati, nasihat saya berdoa, nangis di kaki Tuhan. Saya sudah berdoa, sudah begini, berarti belum sampai ke surga doamu. Masih kurang, ditambah puasa. Ya, harus sama puasa kah? Tetap bikinin kopi suamimu. Enaknya. Susah, saudara, susah. Enggak mau berubah. Ibu itu bilang, saya dengerin khotbah ibu. Saya coba untuk berubah. Waktu saya pulang dari rumah sakit 3 hari kaki saya disambung. Saya lihat suami saya peluk dia. Dan saya bilang aku mengasihimu. Bayangkan rumah udah digadaikan, uang habis buat judi, suaminya narkoba, punya selingkuhan anak 2. Nggak gampang saudara. Tetapi kalau engkau mau bayar harga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ibu itu berkata, satu kali saya tiap hari dengerin khotbah Bu Debbie tuh di kamar. Satu saat Bu, diam-diam dia dengerin khotbah ibu. Tiba-tiba dia dijamah Tuhan, dia dilawat Tuhan. Dan apa yang terjadi Bu? Dia mengalami pertobatan. Ketika dia dijamah Tuhan, dia menangis saat itu di hadapan Tuhan. Nggak usah lihat orang lewat, lihat saya saja. Kepo. Ada orang lewat. Gagal fokus kau. Ya, enggak usah gagal fokus, lihat saya saja, amin. Saudara, sampai di mana tadi? Tuh orang lewat. Ya. Saudara, akhirnya dia bilang, saya bertahan Bu, saya doakan. Suami saya tiba-tiba dengerin khotbah ibu. Dia dijamah Tuhan, dia nangis, dia bertobat. Dari situ setiap hari dia lebih rajin dengerin khotbah ibu dari saya. Ya, tiap malam dia sudah gini, ayo Debbie Basir. Dengerin khotbah ibu, setiap hari ada 5-6 kali dia puter. Kalau dia tugas keluar kota, dia syuting. Nih lagi dengerin khotbah, duduk di meja puter YouTube dengerin khotbah. Dia bilang sambil bercucuran air mata, dia mengalami Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suaminya bertobat, dia tinggalkan semua dosanya. Dia kembali dengan istrinya dan mereka hidup dipulihkan Tuhan. Setahun dia bertobat, tiba-tiba terdeteksi ada tumor ganas di otak. Dia dioperasi saudara, makanya dia nangis, dia bilang, Bu, di ruang ICU suami saya terus minta diputerin khotbah ibu. Dia sampai pernah beberapa kali manggil nama ibu, bisa enggak Ibu Debbie datang ke sini, saya mau berterima kasih karena lewat khotbahnya aku mengenal Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Tuhan mengubahkan kehidupannya.
Tapi saudara, 2 bulan yang lalu setelah operasi suaminya dipanggil Tuhan. Saya berkata kepada dia, Bu, Ibu luar biasa. Coba kalau 29 tahun Ibu tidak jalani dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berdoa bagi suami. Tidak akan ada suami yang diselamatkan bagi Tuhan. Tapi karena Ibu mau taat, Ibu sudah mengalami Natal itu dalam hidupmu. Yesus mengubahkan hidupmu. Makanya engkau mau mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Saya bilang enggak apa-apa, Bu. 1 jari kaki yang putus sudah menghasilkan 1 jiwa yang bertobat. Saudara, jarimu belum putus toh? Enggak usah terlalu banyak mengeluh, amin. Bersyukur, bilang Tuhan aku mau bayar harga. Ya, suamimu pelit, doakan. Supaya uang yang dia simpan saudara temukan. Ya, ada yang bilang, ibu saya itu menikah dengan istri saya itu pintar cari uang, Bu. Saya simpan di mana itu uang dia temukan terus. Ya, jadi banyak uang sial di rumah saya. Kenapa bisa sial? Udah diumpetin, lu temuin juga, sial banget tuh duit. Bapak Ibu, mari. Waktu Yesus hidup dalam hidup kita, lahir dalam hidup kita, rumah tangga kita diubahkan. Suami istri hidup dalam kasih sayang. Saya sama suami saya tiap hari pelukan loh. Loh bener kok ketawa? Kenapa sudah tertawa? Enggak pernah ya pelukan sama istrinya ya? Ya, tiap hari pelukan saudara. Ya, enggak apa-apa bangun pagi berpelukan. Terima kasih Tuhan buat suamiku yang luar biasa. Terima kasih buat istriku yang luar biasa. Amin. Coba suami istri yang datang lihat-lihatan bilang, Mah, Pah besok kita pelukan ya. Cepat lihat istrinya, lihat suaminya cepat. Jangan lihat istri orang. Jangan kau lihat suami orang. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Ya. Ayo kita datangkan sorga di hidup kita. Hidup ini singkat saudara. Jangan kau habiskan dengan bombe-bombe terus tiap hari. Berantem, marahan, ribut, tidak ada damai sejahtera. Sebab kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ayo kita mau berubah. Ayo kita mau berkata, Tuhan Natal ini kami mau menjadikan sebagai momen untuk hidup kami diubahkan lebih dan lebih lagi. Waktu engkau berkenan di mata Tuhan saudara, kita enggak perlu cari-cari berkat. Enggak perlu cari muka kanan kiri. Enggak perlu membangun sesuatu dengan pencitraan kepura-puraan. Waktu Tuhan berkenan atas hidup seseorang dia bilang, maka keinginan hatimu itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadikan tahun depan menjadi tahun perkenanan Tuhan di hidup kita. Katakan amin saudara. Supaya Tuhan percayakan banyak perkara besar dalam hidup kita. Saya bersyukur awal tahun lalu saya dapat visi Tuhan disuruh bangun sekolah Alkitab misi. Saya bilang Tuhan dari mana? Saya bukan orang kaya. Saya juga bukan orang pinter. Tuhan bilang aku enggak cari orang kaya. Aku enggak cari orang pinter. Karena banyak orang kaya tuli. Tapi yang di sini semuanya mendengar. Lalu saya berlutut di kaki Tuhan. Oke Tuhan saya mau. Aku cari orang yang beriman kata Tuhan. Saya cuma berkata saya mau Tuhan. Waktu sudah digambar, dikasih proposalnya, saya bilang sama suami sekian miliar. Duitnya siapa bangun ini? Lalu saya bilang sama suami, ya terserah Tuhan lah. Saya bilang sama suami saya gini, gampang. Nanti kalau sudah mau pembangunan, kita tulis aja rekening di YouTube saya. Ya, setiap malam yang nonton 50.000, kalau pagi itu hampir 100.000. Sekali live streaming. Sudah taruh aja pembangunan sekolah Alkitab sedang berjalan. Saudara yang mau menabur silahkan transfer ke rekening ini. Pasti banyaklah yang menabur. Tiba-tiba ketika saya mau lakukan itu, Tuhan tegur. Kamu mau mengandalkan kekuatan manusia? Silakan, aku ndak ikut-ikut. Saya bilang sama suami saya, jangan tayangkan nomor rekening di layar kaca, di layar YouTube. Kenapa? Tuhan bilang, silakan kamu sendiri, aku ndak ikut campur.
Tapi ketika engkau mau mencari perkenananku dengan iman, maka iman akan melakukan banyak hal yang tidak terbatas oleh pikiranmu. Saya bilang kepada suami, berarti enggak jadi? Enggak usah. Saudara tahu, Desember ini kita mau peresmian sekolah itu sudah berdiri. Sudah jadi. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan yang besar itu berperkara. Bahkan uang yang sudah kami siapkan untuk pembangunan enggak kepake. Loh hebat enggak Tuhan? Wow enggak? Wow wow wow. Bilang Tuhan wow wow wow. Saudara, itu tidak hanya terjadi buat saya dan suami. Tuhan sedang mau mencurahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang dikenan di hatinya. Makanya hari-hari ini mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita berkata Tuhan pakai hidup kami. Ini suara hujan ya. Puji Tuhan ya. Lagi di sini hujan, tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya berdoa kemarin, Tuhan 2 hari ini jangan kasih hujan di Makassar. Karena saya dengar tiap sore hujan di Makassar. Ya, tapi puji Tuhan saudara. Ya, Tuhan melakukan yang terbaik. Kami melihat bagaimana Tuhan mencukupi. Terakhir aja saya bilang sama suami. Jadi kita khotbahnya bisa lama ya. Saudara gak bisa pulang juga toh? Sampai jam berapa khotbahnya? Maunya sampai jam berapa? Anda puas, saya lemes. Saudara, saya bilang sama suami waktu sudah mau selesai awal Desember, saya bilang, Say, itu sekolah sudah mau jadi loh. Kita belum beli furniture loh. Itu semua sudah disumbang, saudara. Tiba-tiba orang, Bu, ibu lagi bangun sekolah misi ya? Saya mau sumbang kasur ya, dari pabrik kasur, sumbang kasur. Ibu lagi bangun ya, saya dari distributor Panasonic. Semua yang berbau Panasonic saya kasih ya Bu. Mulai dari AC, lampu, semua Panasonic. Ya silakan kirim ke sana. Dan saya nggak tahu orangnya siapa. Sampai hari ini saya juga nggak kepengen tahu. Saya nggak kirimi ayat tiap hari, enggak. Karena banyak orang tuh kalau sudah tahu orang kaya dikirimi ayat tiap hari, enggak usah. Enggak usah direkayasa Tuhan itu. Ya, tiba-tiba saudara dari pabrik furniture, saya mau pelayanan di Malang. Ada orang WA, Shalom Ibu Debbie, saya jemaat mesbah doa Ibu. Ibu butuh furniture enggak? Kami punya pabrik furniture. Kalau kebetulan ibu mau pelayanan di daerah Malang, ibu boleh mampir di pabrik kami. Ibu lihat apa aja yang ibu butuhkan. Saya dikirimin lemari, saya dikirimin. Kemarin saya bilang sama suami saya gini, kita belum beli bantal loh. Tapi ini sekolah misi yang termewah sih saudara. Ya saya dulu sekolah misi itu tidur di spring bed, udah gak ada bednya cuma spring. Di besi. Ya, saya dulu enggak pakai bantal, tidurnya pakai kardus-kardus Indomie yang adalah buat kita sandaran. Itu saudara, dikirimi bantal dan guling. Saudara bisa bayangkan, kita mau sekolahin pendeta-pendeta dari desa yang mau jadi pendeta, itu nanti buat orang-orang yang tidak mampu. Dari desa mau jadi hamba Tuhan berangkat ke sana, gratis sekolahnya kalau memang dia nggak bisa bayar. Ini sudah pada mendaftar puluhan dan semuanya enggak mampu. Saya bilang ya memang itu visi Tuhan. Datang yang penting kamu mau jadi hamba Tuhan. Dikirimi bantal dan guling. Saudara bisa bayangkan mereka mungkin di desanya aja gak pernah pakai bantal. Ini dikasih bantal plus guling. Pasti pada gak mau pulang. Karena nyaman dia peluk guling. Saya bilang jangan dikasih guling, bantal tok saja. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang gak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikenannya saudara. Karena itu hari ini, biar kita hanya mau menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Dan biarlah tahun depan kita minta penyertaan Tuhan. Kita mau berkata, penyertaan-Mu Tuhan itu cukup bagi hidup kami. Kita bangkit berdiri bersama, saya pengen kita nyanyi lagu ini. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Natal adalah satu peristiwa di mana Tuhan, Raja, Pencipta, alam semesta, datang ke dalam dunia. Dan Dia mau menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Raja Damai yang menyertai kita. Tuhan yang beserta dengan kita, Immanuel. Tuhan yang turun
dan mau menyertai manusia. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Bilang hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi saudara, tinggal anugerah Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Yes Lord Jesus, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan kami, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudara yang membutuhkan anugerah Tuhan, angkat tanganmu tinggi, katakan anugerah-Mu. Bilang pada Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Hati yang terbuka Tuhan lihat malam ini. Anugerah-Mu, kita perlu anugerah Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru 2024, kita butuh anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
biar musik saja. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Tuhan mau kita bereskan hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubahkan hidup kita. Biar malam hari ini katakan, Tuhan kami bersyukur di penghujung tahun 2023. Tuhan masih beri kami waktu hidup. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Namun malam ini Engkau lihat setiap kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang perlu diubah di hidup kami, ubah Tuhan, ubah. Kami datang di hadapan Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kami masih menyimpan kepahitan, sakit hati, kami lepaskan itu. Kalau masih ada dosa di hidup kami, kenajisan, percabulan, apapun Tuhan, amarah, kami mau tinggalkan itu di tahun ini. Kami mau melangkah, sebab Yesus sudah hadir di hidup kami. Kami perlu anugerah Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Pegang tangan kami anak-anak-Mu Bapa. Seperti Bapa yang sayang pada anaknya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia ingin menjadi jawaban atas hidup kita. Namun seringkali dosa menjadi penghalang untuk berkat Tuhan tercurah. Hari ini mari kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, ini hidup kami Tuhan. Kami perlu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saudara, engkau yang sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, saudara maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita naikkan sekali lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu.